Bank of Indonesia, pangan untuk harapan, pangan untuk semua. Sampah makanan banyak, tapi banyak orang juga yang nggak bisa makan. Jadi aneh gitu. Ada orang yang makannya kebanyakan, nyampe dibuang-buang. Ada orang yang makannya kedikitan, nyampe dia tuh mencari uang bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Tahukah teman, ternyata Indonesia adalah penyumbang sampah makanan tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia jadi peringkat 3 besar, negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Bayangkan teman, di tahun 2016, Indonesia menghasilkan 13 ton sampah makanan. Kira-kira itu seperti 500 kali berat emas Monas. Wah, banyak sekali ya teman. Padahal makanan yang terbuang dalam 1 tahun itu bisa untuk makan sekitar 28 juta penduduk Indonesia loh. Sampah makanan banyak, tapi anehnya masih banyak juga teman-teman kita yang kelaparan dan sulit mendapat makan. Menyedihkan sekali ya teman. Dari keadaan yang berbeda ini, kita harus merenungkan dan berkaca diri teman. Apakah kita menjadi salah satu penyebab sampah makanan? Apakah kita selalu menghabiskan makanan yang ada di piring kita? Atau apakah kita tidak serakah dengan banyak mengambil makan, tapi malah tidak dihabiskan? Kalau dilihat dari kejauhan, ini terlihat seperti pegunungan ya teman. Eits, tapi ini bukan sembarang gunung. Ini adalah sampah yang menggunung karena sudah bertahun-tahun menumpuk. Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang memang wilayah yang difungsikan untuk kegiatan pengelolaan sampah ya teman. Jadi sudah pasti ada banyak sekali sampah di sini. Gunung sampah di Bantar Gebang. Pernahkah kamu ke sana, teman? Bayangkan bagaimana rasanya di sana ya. Salah satu sampah yang banyak di sana adalah sampah makanan loh, teman. Ayo, siapa yang kalau makan tidak habis? Sisa makanan dari piring kita bisa jadi berujung di sana, teman. Yuk, teman, mulai sekarang kita tidak boleh membuang-buang makanan yang ada di piring kita ya. Kita bisa mulai dengan mengambil makanan sesuai dengan porsi kita. Yang penting dihabiskan ya. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita membuang makanan, artinya kita sudah menyia-nyiakan kerja keras petani yang sudah menanam sayur dan buah untuk kita. Membuang energi dan air yang digunakan untuk menumbuhkan, memanen, menyimpan, mengemas, hingga mengantarkan sayur dan buah sampai di rumah kita. Sayang sekali kan teman, untuk mendapat bahan makanan saja sudah banyak menghabiskan energi. Masa kita masih membuang-buang makanan dan malah merusak lingkungan? Teman, sampah ini juga menjadi masalah lingkungan loh.
Sampah makanan yang menumpuk dan membusuk di tempat pembuangan sampah bisa menghasilkan gas metana, teman. Gas metana salah satu gas rumah kaca yang lebih berbahaya dari karbon dioksida. Dan itu bisa membuat bumi kita semakin panas dan terjadinya perubahan iklim. Seram sekali kan, teman? Kalau bumi kita rusak, aku, kamu, dan makhluk hidup lainnya pasti akan merasa dampaknya. Untuk mengurangi permasalahan sampah makanan dan perbedaan kondisi sosial ini, ada organisasi yang berfokus pada pemerataan pangan nih, teman. Namanya Food Bank of Indonesia. Dalam kegiatannya, Food Bank of Indonesia menjadi penghubung antara orang-orang yang berlebihan makanan dengan orang yang membutuhkan makanan. Awal kegiatan adalah mengolah makanan, lalu dibagikan kepada penerima manfaat yang sudah didata sebelumnya oleh relawan. Seiring berjalannya waktu dan makin banyak orang-orang dan pihak yang sadar juga tentang masalah ini. Sekarang FOI juga sudah menerima donasi dari supermarket loh, teman. Contohnya seperti ini. Ini adalah makanan, minuman, dan camilan yang sudah tidak laku jika dipajang di rak supermarket. Wah, banyak sekali ya, teman. Dalam seminggu, FOI menerima 2 kali donasi dengan jumlah sebanyak ini loh, teman. Jadi sebelum kita pisahkan nih teman-teman, tadi kan dibuka dari karung, terus kemudian setelahnya itu nanti kita lihat tanggal expirednya gitu, karena kan FOI ini kan menerima donasi pangan berlebih ya salah satunya. Jadi juga harus kita pastikan ini tanggal expirednya itu tidak melebihi tanggal kadaluarsanya itu gitu. Jadi harus kita pastikan tanggal expirednya ini berapa, terus nanti kita distribusikannya kapan, seperti itu. Selain itu kita juga harus memastikan kemasannya itu dalam keadaan baik ya. Jadi jangan sampai kita distribusikan ke penerima manfaat itu yang kemasannya sudah rusak, seperti itu. Jadi yang masih baik. Kemudian nanti di FOI wilayah itu kemudian beberapa sampel ini akan dicicipi gitu, kualitasnya masih bagus atau tidak gitu. Jadi memang sortirnya ini bertahap, mulai dari sortir di gudang FOI pusat, kemudian di gudang FOI wilayah disortir kembali, kemudian nanti di mitra PAUD-nya semisal gitu ya, itu disortir kembali juga, seperti itu. Jadi ada 3 kali proses sortir untuk memastikan kualitas makanannya dalam keadaan baik. Kayak misal mie gitu ya, mie-nya itu udah kelihatan remuk gitu kan, udah kelihatan remuk, terus habis itu ada kemasannya yang bolong sehingga jadinya mlempem gitu. Itu biasanya nanti nggak jadi waste, tapi kita distribusikan ke peternak jaringannya FOI gitu. Bayangkan teman, dulu makanan, minuman sebanyak ini berakhir di tempat sampah. Setelah ada FOI, makanan ini bisa lebih bermanfaat kan untuk teman-teman kita yang kurang beruntung. Hari Sabtu ataupun Minggu biasanya aku isi dengan mengikuti kegiatan Food Bank of Indonesia nih, teman. Oh iya, kita belum kenalan. Perkenalkan teman, namaku Muhammad Oda Mahesa Utomo. Panggil saja aku Oda ya. Ini adalah ceritaku menjadi relawan muda di Food Bank of Indonesia. Hari ini aku dan teman-temanku akan membantu relawan FOI lainnya untuk membungkus dan membagikan makanan untuk orang-orang di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Karena kami belum terlalu bisa masak, jadi aku dan temanku Lala bantu kupas dan potong-potong sayuran saja ya. Hehehe. Kalau temanku yang satu ini Arkan namanya. Dia jago masak loh teman. Dan Arkan bisa dibilang relawan muda paling awal. Karena dia SD sampai sudah SMA, dia selalu konsisten mengikuti kegiatan FOI. Hebat kamu Arkan. Kegiatan distribusi pangan tidak hanya dilakukan setiap akhir pekan teman.
Tapi karena aku dan relawan muda masih sekolah, jadi kami hanya bisa bantu di waktu libur kami saja deh. Kebetulan untuk hari ini, sumber pangan yang diolah bukan dari bahan berlebih yang FOI simpan teman. Tapi ada orang baik yang ingin berdonasi makanan untuk orang yang membutuhkan. Itu juga salah satu fungsi FOI. Wah, hujan ikut menyambut kami nih teman. Tapi ini bukan halangan. Kami akan tetap membagikan kebahagiaan lewat nasi kotak ini. Ya ada kesenjangan sosial yang sangat besar gitu. Waktu saya ke Jakarta juga saya udah mulai ngelihat bahwa gimana ya, ini kok orang-orang bisa tinggal di gedung-gedung, tapi ada orang yang tinggalnya di seng gitu, dindingnya terbuat dari seng. Terus saya juga ngelihat emang di rumah saya tuh, di dekat rumah saya banyak yang ngebuang sampah-sampah dan ada juga sampah makanan. Terus ya logik lah, maksudnya gimana ya, sampah makanan banyak tapi banyak orang juga yang nggak bisa makan. Jadi aneh gitu. Ada orang yang makannya kebanyakan, nyampe dibuang-buang. Ada orang yang makannya kedikitan, nyampe dia tuh mencari uang bukan untuk hidup tapi untuk bertahan. Selain kami bagikan langsung ke orang yang membutuhkan, kami juga membagikan makanan menggunakan mobil ini teman. Kami sebut ini mobil pangan. Biasanya kami berkeliling menggunakan mobil ini teman. Tapi karena relawan sudah memberitahu warga akan ada pembagian makanan, jadi kami cukup memarkirkan mobil ini di sini saja deh. Senang sekali bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga hal baik yang kita kerjakan dapat membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita ya teman. Selamat datang di rumahku teman. Disinilah aku mulai praktik bertanggung jawab dengan makananku. Tentu saja ayah dan ibu yang mengajariku. Apa contohnya? Akan kuperlihatkan sebentar lagi teman. Temani aku mengambil kayu bakar dulu yuk. Inilah dapur favorit ibuku. Kami memang punya dapur dengan kompor gas. Tapi kata ibu, masak di dapur ini akan lebih hemat dan membuat makanan terasa lebih enak. Mari kita coba ya teman, karena aku tidak terlalu biasa masak di sini. Hehehe. Kali ini aku akan memasak nasi goreng nih teman. Karena ada nasi lebih kemarin yang tidak habis. Dan ada sambal juga. Lumayan kan teman? Daripada terbuang, nasi ini bisa diolah lagi. Dan bisa untuk sarapan aku dan ibu. Tinggal ku tambahkan bawang putih, telur, dan bahan lainnya agar masakanku semakin sedap. Nasi goreng tungku sudah jadi. Ayo bu, coba masakanku. Aku beri nama nasi goreng tungku karena aku masak di dapur tungku favorit ibu. Jadi udah, kalau kamu lihat ya, sayur-sayur tuh kalau masih bisa dimakan sedikit kusut aja, tetap aja dimakan. Kayak ini kan kadang-kadang tuh di kulkas disimpan tapi sedikit kusut gitu, itu nggak apa-apa. Nah, saat makan bersama seperti ini, ibu sering sekali menasihatiku tentang pentingnya tidak membuang-buang makanan. Jadi sekarang kamu juga sudah tahu ya teman. Langkah sederhana ini ternyata juga bisa menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Selain suka memasak di tungku, ibuku juga hobi berkebun teman. Lihat halaman rumahku. Ibu dan ayah menanam beberapa pohon buah dan tanaman hias di sini. Tentu saja ketika panen, kami menikmati buahnya.
Sayangnya, sekarang tidak ada buah yang bisa dipanen. Selain buah untuk dimakan, kayu bakar yang tadi aku gunakan untuk masak juga dari ranting pohon di sini, teman. Dan daun kering juga bisa digunakan untuk pupuk organik. Jadi di rumah ini kami berupaya untuk tidak menghasilkan banyak sampah dan memanfaatkan apapun yang memang masih bisa dimanfaatkan. Teman, kebetulan di rumahku ada donasi makanan dan minuman dari supermarket. Donasi ini tidak disebut sisa ya teman, tapi ini camilan berlebih. Camilan-camilan ini sudah tidak laku dijual karena bungkusnya sudah jelek dan beberapa mendekati tanggal kadaluarsa. Tapi isinya masih layak untuk dimakan kok teman. Ini hanya sebagian kecil saja teman. Selebihnya disimpan di kantor Food Bank of Indonesia yang sudah teman lihat sebelumnya. Bayangkan kalau semua supermarket membuang makanan dan minuman sebanyak ini. Makanan ini akan menjadi sampah jika tidak ada gerakan seperti yang FOI lakukan teman. Sayang sekali kan? Oh iya, sebelum dibagikan untuk teman-teman yang membutuhkan, tentu makanan ini sudah kami sortir dulu ya. Jadi tenang saja deh, pasti aman untuk dimakan. Aku sudah sekitar 5 tahun menjadi relawan muda di FOI teman. Memang awalnya hanya membantu ayah dan ibu. Tapi semakin sering aku melihat keanehan, perbedaan antara yang berlebih dan yang kekurangan, hatiku pun terketuk untuk menjadi relawan. Camilan-camilan ini akan aku dan ibu antar ke rumah relawan FOI yang dekat dengan rumah kami dulu ya teman. Inilah rumah relawan FOI. Ini namanya Busukini. Rumah Busukini ini dijadikan dapur pangan teman. Karena di sini juga dijadikan tempat pengolahan dan pembagian makanan. Tapi untuk sekarang kita membagikan makanan siap makan saja ya teman. Ibu, bantu aku mengatur adik-adik ya. Adik-adik ini terlihat bahagia sekali ya teman. Walaupun kegiatanku ini melelahkan, tapi dengan melihat senyum ceria mereka membuat menjadi semangat. Semangat konsisten menjalankan kebaikan. Dan semangat untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama keadilan soal pangan ya teman. Segar-segar sekali ya sayurannya teman. Ini adalah sayuran yang relawan FOI tanam di Kepak teman. Kepak adalah kebun pangan komunitas. Kepak adalah salah satu program yang Food Bank of Indonesia bentuk. Tujuannya untuk menciptakan ketahanan pangan teman. Maksudnya adalah kebun ini dibuat untuk mengajak masyarakat sekitar untuk memproduksi sendiri pangannya. Kalau dulu relawan hanya mengantar bahan makanan donasi untuk diolah. Sekarang hasil panen sayuran ini bisa menjadi lauk pelengkap. Hari ini kita panen kangkung. Biasanya kangkung itu bisa dipanen umur 21 hari. Kepak di Kebayoran Lama ini adalah salah satu dari 5 kepak yang sudah FOI dampingi teman. Hasil panennya tidak semua untuk didonasikan. Sebagian dijual dan hasilnya untuk membeli bibit dan kebutuhan kebun agar bisa berkelanjutan. Yeay, banyak nih hasil panennya. Hasil panen dan bahan donasi
siap untuk dibagikan ke nenek dan kakek di wilayah sekitar sini teman. Sayang sekali aku tidak bisa ikut kegiatan ini karena aku harus sekolah. Another day, another story. Seperti akhir pekan biasanya, ada kegiatan pengolahan dan pembagian makanan nih teman. Kali ini Sabina dan Arkan yang bertugas. Hehehe. Kalau Arkan adalah relawan muda pertama, Sabina baru 1 tahun ini bergabung bersamaku dan teman-teman di FOI. Tapi kedua temanku ini selalu rajin untuk membantu kegiatan masak dan membagikan makanan olahan ibu-ibu relawan FOI loh. Power of social media nih teman. Sabina mengetahui kegiatan FOI dari media sosial loh. Setelah mencari-cari tahu, akhirnya Sabina mencoba dan bergabung deh menjadi relawan muda. Terus untuk menyebarkan kebaikan lebih luas lagi, Sabina juga sering mengunggah kegiatannya saat menjadi relawan. Kalau dari aku pribadi, kalian jangan ngebuang-buang makanan. Jadi kalau misalnya kalian makan tuh kalau bisa dihabisin dan nggak ngebuang-buang makanan. Kalau misalnya kalian mau jadi relawan kayak aku juga, kalian bisa cek Instagramnya FOI ya. Mungkin bagi sebagian orang, nasi lauk ini sangat sederhana. Tapi tidak untuk teman-teman yang kurang beruntung. Nasi dan lauk yang ada di kotak ini cukup berarti untuk mereka. Halo adik-adik, di sini kakak mau kasih tips and trick nih gimana caranya mengurangi limbah makanan gitu ya, yang dimulai dari rumah kita dan diri kita gitu. Yang pertama, kita mulai dari 3S. S yang pertama adalah belanja secukupnya gitu. Jadi kita harus belanja nih makanan yang sekiranya kita bisa makan gitu, secukupnya aja gitu, jangan kalap mata gitu ya. Terus yang kedua, kita harus makan secukupnya. Contohnya nih, ini kakak mau ngambil porsi ya yang sesuai dengan makannya kakak seberapa gitu. Dan tips yang ketiga adalah masak secukupnya. Teman-teman, nanti ingatkan mamanya untuk masak sesuai dengan porsi anggota keluarga di rumah saja. Kalau tidak habis, bisa diolah lagi besoknya ya. Hehehe. Hal sederhana bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Tindakan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar untuk lingkungan kita. Habiskan makananmu, jangan serakah, dan mari mulai berdonasi. Dan ingat, kita tinggal dengan orang-orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial juga harus menjaga agar orang-orang di sekitar kita memiliki kesejahteraan yang sama dengan kita. Jadi, ayo habiskan makananmu. Ingat, ini semua itu dimulai dari dirimu sendiri.